Nah, makanya Islam itu menjaga keselamatan harta kita. Orang punya tanah nggak boleh sembarangan dirampas, walaupun oleh negara, saudara. Nggak boleh negara dengan atas nama negara tanah saudara kami rampas, haram. Tanah setiap rakyat wajib dihormati, wajib dihargai. Negara butuh perlu silakan ambil, wajib ada ganti rugi, saudara. Itu aturan Islam. Nggak bisa mentang-mentang presiden, mentang-mentang menteri, mentang-mentang negara mengambil tanah rakyat seenaknya. Apalagi kalau tuh rakyat sudah tinggal di situ ratusan tahun. Seperti yang terjadi di Rempang, Riau, saudara. 17.000 warga Melayu mau diusir dari Pulau Rempang. Mereka sudah tinggal di situ 100 tahun lebih. Mereka dulu ikut perang mengusir penjajah Belanda, Portugis. Tahu-tahu mau diusir dengan alasan gak ada suratnya. Mereka sudah tinggal di situ sebelum negara ini merdeka. Negara ini belum merdeka, mereka sudah tinggal di situ. Saudara, ditanya mana sertifikatnya, mana suratnya, saudara. Wujud mereka di sana ratusan tahun itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah pemilik tanah tersebut. Enggak, alasannya enggak punya. Yang punya siapa? Oh, ada pabrik. Ada pabrik milik Cina dari luar yang sudah punya surat itu tanah. Kok bisa? Kok bisa orang luar bisa punya surat buat itu tanah? 17.000 warga mau diusir. Ada ibu-ibu protes di penjara, ibu-ibunya. Apa, saudara? Nah, ini karena apa? Karena tidak melaksanakan Islam. Banyak orang ngaku Islam, KTP Islam, tapi tidak melaksanakan Islam. Kalau kita melaksanakan Islam, saya tanya, merampas tanah orang boleh tidak? Mencuri boleh tidak? Korupsi boleh tidak? Halal atau haram? Jadi ayo, saudara, kalau kita pengen negeri kita ini aman, rakyat tidak didolimi, ya kita jalankan Islam sama-sama. Jalankan. Kalau kita jalankan Islam, saudara, orang gak berani korupsi. Orang dipotong tangannya, saudara. Dipotong tangannya. Saudara, orang akan berpikir untuk dipotong tangan, saudara. Dia mau korupsi 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun. Tangan gak bisa dibeli, saudara. Jadi Islam ini hukumnya adil. Bukan kejam, adil. Kalau kita nggak nyolong kan nggak dipotong tangannya, saudara. Nah, kemudian saudara, kita susah. Ulama mengusulkan udah koruptor potong tangan. Saudara, mengusulkan ke DPR, anggota DPR nolak semua. Kenapa nolak semua? Ya pada maling. Saudara, nah kita, saudara, ngusulin potong tangan maling kepada maling, sampai budak juga nggak diterima. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ya anggota DPR yang baik banyak, ada. Tapi maaf, saudara, yang gak baiknya lebih banyak. Ya kalau voting ya kalah melulu. Voting kalah melulu. Yang kita Islam voting setuju koruptor potong tangan. Yang koruptor yang enggak dah, ntar tangan gue dipotong lagi. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya nih semua, siap jalankan Islam? Siap jalankan Islam? Takbir. Yang kelima, saudara, yang kelima adalah hifdzul irid, menjaga kehormatan. Masya Allah, Islam sangat menjaga kehormatan, saudara. Tidak boleh kehormatan siapapun kita ganggu, saudara. Makanya dalam Islam menghina orang lain, mencaci maki orang lain, saudara, apalagi memfitnah yang membuat kehormatannya rusak, diharamkan oleh Islam. Kenapa diharamkan oleh Islam? Islam menjaga kehormatan setiap manusia. Termasuk hifdzul irid adalah hifdzun nasab, menjaga nasab keturunan. Dalam rangka menjaga nasab keturunan, Islam mengharamkan zina. Kenapa zina diharamkan, saudara? Supaya anak keturunan kita itu lahir dari pernikahan yang sah. Supaya nasab mereka itu terjamin kesuciannya. Nasab itu sesuatu yang suci, mulia.
受給額はおいくらですか？1250万円です。 B 型肝炎給付金ってそんなに多く受け取れるんですね。 Dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Nasab itu sesuatu yang suci dan mulia. Dia hanya bisa muncul dari perkawinan yang suci dan mulia. Kalau tidak melalui proses perkawinan yang suci dan mulia, saudara, maka anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak zina. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang hadir di sini. Jika kita dilahirkan dari orang-orang tua kita yang menikah, jika kita dilahirkan dari hubungan orang-orang tua kita dalam pernikahan yang sah, bersyukur kepada Allah. Nah, termasuk bersyukur kepada Allah, kalau kita bersyukur dilahirkan dari orang tua kita secara sah, maka lahirkan anak-anak kita juga secara sah. Jangan kita dilahirkan oleh orang tua secara sah, anak kita lahirkan secara tanpa sah. Hati-hati saudara, kesian. Anak-anak yang dilahirkan dari pergaulan zina, saudara, dia akan menanggung malu seumur hidup. Walaupun dalam Islam ada ketentuan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan mereka dalam keadaan suci, mereka tidak menanggung dosa orang tuanya. Yang berzina adalah bapaknya, ibunya, bukan dia yang berzina. Dia tetap anak yang suci. Namun dalam pergaulan masyarakat kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga betapa anak-anak zina banyak dikucilkan, saudara. Betapa anak-anak zina ini ke depan begitu lamar anak orang lain diselidiki oleh calon besannya atau calon mertuanya. Oh, dia dulu lahirnya tanpa hubungan yang sah, nggak diterima dia punya lamarannya, saudara. Si anak sampai dewasa harus menanggung beban karena perbuatan memalukan dari kedua orang tuanya, saudara. Nah, Islam menjaga itu. Jangan mempermalukan anak-anak kita, saudara. Dan kalau ada di antara kita yang dulu pernah dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, sabar, mohon pertolongan Allah. Hari ini kita akan bicara tentang tanah. Bukan sekadar tanah, tapi warisan leluhur, sumber kehidupan dan martabat rakyat kecil. Ada yang bilang tanah adalah ibu pertiwi yang melahirkan kita semua. Tapi pertanyaannya, sudahkah ibu pertiwi ini diperlakukan adil oleh penguasa? Di video tadi kita sudah mendengar semuanya bahwa Habib Rizik Syihab menyampaikan satu kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Pemerintah tidak boleh semena-mena mengambil tanah rakyat. Ini bukan isu politik, ini soal kemanusiaan. Tanah yang sudah turun-menurun selama ratusan tahun tiba-tiba diambil hanya karena kebutuhan proyek. Proyek untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk kepentingan kelompok tertentu? Kita tidak tahu. Bayangkan, nenek moyang kita merawat tanah ini dengan keringat, darah, dan doa. Mereka tanam padi, bukan dendam. Tapi kini alat berat datang, pagar beton berdiri, dan warga digusur seperti sampah. Padahal izin belum jelas, ganti rugi belum adil, dan dialog tak pernah terjadi. Ini kezaliman berkedok kemajuan. Apakah pemerintah lupa Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 2 jelas menyebutkan bahwa negara mengakui dan memuliakan hak-hak masyarakat adat. Tapi nyatanya rakyat saat ini dipaksa banyak yang menyerah, diintimidasi, bahkan dipenjara jika melawan. Entah kapan hukum sekarang menjadi senjata untuk menindas, bukan melindungi. Kita tidak anti pembangunan, tapi pembangunan harus berbasis keadilan. Jika pemerintah ngotot, maka harus jawab, apa dasar hukum pengambilan tanah ini? Sudahkah musyawarah dilakukan, ganti rugi adil, atau malah korupsi terselubung? Jangan jadikan rakyat sebagai musuh, karena sejatinya pemerintah adalah pelayan, bukan seorang tuan. Kepada Habib Rizik dan seluruh tokoh yang berani bersuara, terima kasih telah membela rakyat kecil. Kepada pemerintah, kami ingatkan, rakyat bukan objek. Jika Anda tetap memaksa, jangan heran jika amarah rakyat akan menjadi gelombang tak terbendung. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya di atas kertas, tapi di atas tanah ini. Pemerintah bicara kemajuan, tapi justru menggali jurang antara rakyat dan keadilan. Mereka klaim pembangunan sebagai alasan, padahal hanya topeng untuk merampas hak-hak yang tak pernah diakui. Ingat, tanah ini bukan milik menteri, bukan hak konglomerat, tapi warisan suci dari leluhur yang harus dijaga. Jika pemerintah terus memaksa, jangan salahkan rakyat jika akhirnya memilih jalan yang sama seperti masa lalu, yaitu perlawanan. Karena sejarah telah mengajarkan, penjajah manapun, baik berbentuk asing atau berbentuk birokrasi, akan tumbang
hilang di bawah amukan rakyat yang tersudut. Kepada para pejabat yang duduk nyaman di istana, jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat kecil. Anda mungkin bisa menutup mulut dengan undang-undang, menggertak dengan aparat, tapi ada batas ketika kesabaran berubah menjadi kobaran. Rakyat yang kehilangan tanah adalah rakyat yang kehilangan identitas, dan rakyat tanpa identitas adalah pedang bermata dua yang siap melawan siapapun yang mencoba mengkhianati mereka. Jika hari ini Anda ambil tanah mereka, esok jangan heran jika mereka ambil kursi kekuasaan Anda. Sejarah tidak pernah berbohong, kezaliman akan berakhir dengan revolusi, dan kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi kembali.